Kita akan mulai mau penyembahan pagi ini. Dengan suara saya enggak ya? Bagus, bagus. Dengar, Bu. Ya, Pak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan kembali datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Apa yang boleh kami persembahkan kepada Engkau Tuhan pagi ini, boleh sekali lagi menyenangkan Engkau Tuhan. Boleh memuliakan Tuhan dan berikan hati kami yang bersyukur pada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan alam semesta, juga bumi dan surga. Mari kita sama-sama semua boleh menaikkan dia. Sesungguhnya dia yang layak kita tinggikan. Dia yang layak kita muliakan setiap saat. Sungguh dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh dia Allah yang telah datang ke dalam dunia karena dia mengasihi manusia. Naikkan setinggi-tingginya. Bersama dengan malaikat di surga pagi ini, bersama dengan kita menaikkan pujian kepada dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga memuliakan kemuliaan.
Dipuji disembah, Kaulah yang tahu dulu sekarang. Angkat segala ujian yang pertama sekarang selamat angkat segala raja nama besar dia nama besar mari kita berbahagia. Kami bersyukur Engkau kami Raja di atas segala raja, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Sungguh kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Yesus. Kami Hosana terima kasih Yesus. Engkau melindungiku, Engkau Engkau kembaliku. Syukur kami panjang, kami jadikan dosa kami dari
Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Terima kasih. Dipuji, disembahlah yang berkenan. Atas segala puja namamu tak termuliaan. Dipuji, disembahlah yang berkenan. Dulu sekarang segala kerja namamu saya termuliamu besar, namamu besar termulia besar termulia. Semua kita juga sebagai bejana, hidup kita mau dibentuk setiap pagi lewat firman Tuhan, lewat doa dan syukur kita pada Tuhan. Kita mau seperti bejana, kita mau seperti Yesus kita yang sebagai teladan kita, sebagai gembala kita. Sungguh bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup di tanganmu dengan urapan kuasa-Mu. Ku dibahas jadikan ku Allah dalam hidupmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah strukturmu, bakalan sesuai rencana. Ku seperti dan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa-Mu. Ku dibahas jadikan ku Allah inilah hidup di tanganmu,
bakalan sesuai. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi pagi ini kami boleh dibangunkan kembali untuk memuliakan Engkau oleh puji-pujian kami, Tuhan. Tiap hari kami mau diperbarui hidup kami, sehingga boleh serupa dengan Engkau, Kristus. Teladan-Mu, firman-Mu yang boleh melekat di hati kami juga, sehingga kami boleh terbentuk indah di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan juga pakai firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan lidah yang berbicara. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami naikkan dan tinggikan hanya kepada Engkau, Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Ya, terima kasih Bu Dorcas yang sudah memimpin kita di dalam penyembahan kepada Tuhan di pagi ini, karena beberapa bapak-bapak kita pada hari ini mengikuti Camp Pria Sejati, ya. Jadi Pak Heri dan teman-teman punya acara yang sama di jam yang sama, ya, memimpin ibadah pagi di Camp Pria Sejati. Selamat juga untuk menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga diberi kemudahan di dalam menjalankannya. Baik, hari ini kita sampai di dua Tawari pasal yang ke-11, setelah kemarin Pak Heri sudah menjelaskan kepada kita awal terpecahnya kerajaan Israel menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, ya, di mana ketika Salomo sudah meninggal dunia, digantikan oleh putranya Rehabeam, tetapi karena Rehabeam ini tidak mengikuti nasihat-nasihat dari penasihat Salomo sebelumnya, terkesan bodoh dan angkuh, sehingga menetapkan pajak yang begitu besar kepada rakyat Israel, sehingga akhirnya menjadi cikal bakal rakyat Israel merespon dengan memberontak meninggalkan Rehabeam dan mengangkat Yerobeam sebagai raja atas mereka, sehingga bergabunglah 10 suku kepada Yerobeam menjadi kerajaan Israel di utara, dan si Rehabeam yang memimpin kerajaan Yehuda di selatan. Kita tahu si Yerobeam ini adalah salah satu orang kepercayaan Salomo pada waktu Salomo masih hidup, ya. Nah, karena Salomo sudah mulai meninggalkan jalan Tuhan dan menyembah berhala oleh karena pengaruh daripada istri-istrinya yang menyembah berhala, ya, maka Tuhan melalui Nabi Ahia menyampaikan pesan kepada Yerobeam bahwa suatu saat Yerobeam akan memimpin Israel dengan 10 suku di dalamnya, dan ketika
Salomo mendengar hal itu, Salomo berinisiatif untuk membunuh Yerobeam sehingga Yerobeam lari ke Mesir. Ya. Setelah Salomo mati, Yerobeam kembali ke Israel dan 10 suku itu mengangkat dia sebagai raja pada waktu itu. Kita akan lanjutkan di pasal yang ke-11. Ayat yang pertama saya akan bacakan bagi kita. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Ya. Jadi kita tahu nanti di pasal yang ke-11 ini ya ada beberapa bagian, ya ada 3 bagian ya. Perikop yang pertama ini ayat 1 sampai 4 tentang bagaimana rencana daripada Rehabeam yang ingin merebut kembali ya 10 suku itu dan menyerang kerajaan Israel yang dipimpin Yerobeam ya. Tapi kemudian melalui Tuhan, melalui Nabi Semaya membatalkan rencana ini ya. Untung saja Rehabeam taat ya dan mendengarkan kehendak Tuhan ini sehingga terhindarlah perang antar saudara di antara mereka ya. Nanti di ayat 5 sampai 17 bagaimana Rehabeam memperkokoh kerajaannya dengan memperkokoh kota-kotanya ya, kota-kota yang berkubu sehingga dia menata sedemikian sehingga kerajaannya menjadi semakin kuat ya dan aman ya. Dan di ayat yang terakhir 18 sampai 23 itu tentang siapa-siapa saja keluarga daripada Raja Rehabeam ini ya. Saya akan teruskan membaca dulu ya di ayatnya yang kelima di perikop berikutnya. Raja Rehabeam, pengokohan kerajaan dan keluarga raja. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Bethlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Zip, Adoraim, Lakis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh, demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembala dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan. Ayat yang ke-15, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Ayat 18, Rehabeam mengambil Mahalat anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak lelaki ini Yeus, Semaria, dan Zaham.
Sesudah Mahalat, ia mengambil Maaka, anak Absalom, menjadi istrinya yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maaka, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakkan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia, anak Maaka, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana dari perikop ini ketika pada awalnya Rehabeam berencana untuk menyerang Israel yang dipimpin oleh Yerobeam, tapi digagalkan oleh nasihat Tuhan, dan dia patuh, dan kemudian dia kembali untuk memperkokoh kerajaannya selama 2 tahun, ya, dan semua berlangsung dengan baik, dan kita melihat bagaimana silsilah anak-anak daripada Raja Rehabeam, ya. Ada beberapa hal yang saya catat yang bisa kita pelajari, ya. Yang pertama yang menarik perhatian adalah kesetiaan suku Lewi yang tadinya ada di pihak Yerobeam, ya, di pihak kerajaan Israel, tapi karena Yerobeam melarang orang-orang Israel datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan dengan pemikiran bahwa dia takut kalau orang Israel datang ke Yerusalem menyembah Tuhan, mereka akan bergabung dengan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam, maka entah bagaimana ceritanya, ya, maka Yerobeam mendirikan kuil-kuil penyembahan berhala di Israel agar orang Israel tidak perlu datang ke Yerusalem menyembah Tuhan, tapi cukup datang ke cukup di Israel saja dengan menyembah patung-patung berhala yang dibangun oleh Yerobeam pada waktu itu. Nah, yang menarik tentu adalah bahwa suku Lewi ini tetap setia kepada Tuhan dan menolak untuk menyembah patung-patung berhala yang dibangun oleh Yerobeam di Israel. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Israel dan bergabung dengan kerajaan Yehuda dengan tujuan untuk tetap setia menyembah kepada Allah. Ya, mereka berkorban meninggalkan harta bendanya, milik pusakanya, dengan meninggalkan itu semua untuk datang hanya untuk menyembah kepada Allah yang hidup dan menunjukkan kesetiaannya kepada Allah yang hidup. Ya, ini tentu menarik bagi kita, ya, karena tentu saja menjadi sebuah inspirasi bagi kita, menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Apakah hidup kita sekarang ini di tengah-tengah kemerosotan moral yang begitu banyak, di tengah-tengah begitu menurunnya nilai-nilai rohani di tengah-tengah masyarakat, kita tidak ikut-ikutan ada di dalamnya, tetapi tetap berpegang teguh menjaga nilai-nilai kebenaran, menjaga nilai-nilai moral kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Walaupun mungkin harga yang harus kita bayar adalah kita bisa kehilangan hak milik kita, kita bisa kehilangan hak-hak kita, ya. Tetapi kita mau bayar harganya. Kita mau tetap teguh berpegang kepada prinsip-prinsip yang kita pegang selama ini, yang sudah kita miliki, untuk kita tetap berpegang hidup dalam kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini menjadi menjadi teladan bagi kita, ya. Orang-orang Lewi itu, ya, mau meninggalkan harta milik mereka untuk bergabung kepada Yehuda dan menolak untuk menyembah
kuil-kuil yang dibangun oleh Jerobeam di Israel, ya, walaupun mereka harus membayar harganya, ya. Bahkan mereka dilarang untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam ibadah-ibadah mereka. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari, yang bagi saya cukup menarik, ya, menjadi inspirasi bagi kita. Hal yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa di 3 tahun pertama, ya, dalam pemerintahan Raja Rehabeam, dia memperkuat, memperkokoh kerajaannya, ya, dan memang akhirnya berhasil kerajaannya menjadi tentram, menjadi kokoh, ya, menjadi kuat, ya, dengan kota-kota yang berkubu, ya. Tapi kita lihat tadi, ya, atau kita lihat nanti di besok di pasal yang ke-12, ya, di tahun yang kelima nanti kita melihat bahwa mulailah Raja Rehabeam ini mulai tidak setia, berangsur-angsur tidak setia kepada Tuhan dan mulai meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Dan disitulah terjadi di mana Raja Sisak dari Mesir menyerang mereka dan kerajaan Rehabeam pun mulai terancam untuk dikalahkan, ya. Tetapi syukur ketika mereka sadar, ketika mereka terancam, ya, mereka akhirnya kembali bertobat, ya, dan datang kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan mereka walaupun nanti kita lihat ada konsekuensi yang harus mereka terima karena ketika mereka menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini adalah, ya, sering sekali, ya, ketika kita terancam, ketika kita ada dalam posisi yang tidak nyaman, ya, ketika kita dalam posisi yang terjepit, terhimpit, ya, atau dalam keadaan keuangan yang lagi prihatin, ya, dalam kondisi bangkrut, ya, dalam keadaan persoalan yang berat, dalam pergumulan yang berat, ya, kita sering sekali mungkin, ya, banyak orang datang kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, ya. Tetapi ketika Tuhan sudah menjawab doa, Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menjawab doa dan hidup kita dalam zona nyaman, ya, kita kembali lagi mulai menyimpang daripada Tuhan, ya, dan akhirnya hidup kita pun menemukan kembali persoalan demi persoalan dan kita akhirnya kembali kepada siklus datang kepada Tuhan. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, menjadi peringatan bagi kita bahwa kerohanian itu bukanlah suatu keadaan yang musiman, ya. Ada up and down-nya, ada naik turunnya, ya, sesuai dengan kondisi situasional atau keadaan kita. Tetapi seharusnya kerohanian kita adalah sebuah pertumbuhan rohani yang terus-menerus bertumbuh semakin hari semakin dewasa ke arah Kristus apapun kondisinya. Ya, apakah kita sedang diberkati ataupun kita sedang dalam masalah berat, sedang dalam masalah terhimpit, sedang dalam persoalan yang membingungkan, ya. Tetapi yang paling penting adalah kita bisa bertumbuh terus semakin dewasa ke arah Kristus, bukan up and down, bukan naik turun sesuai dengan kondisi di sekitar kita. Jadi kondisi di sekitar kita tidak mempengaruhi keadaan rohani kita, tapi justru merangsang atau membuat kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini menjadi menjadi sebuah pelajaran bagi kita, ya, untuk mengevaluasi kondisi kerohanian kita, ya, supaya tidak tergantung kepada situasi yang ada di luar kita, tapi kita terus memiliki kerinduan datang kepada Tuhan, memiliki kerinduan untuk berharap kepada Tuhan, memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di luar kita, di luar diri kita, di luar hati kita, sama sekali tidak mempengaruhi kerohanian kita. Kita rindu untuk semakin bertumbuh dewasa ke arah Kristus di dalam Tuhan. Ya, itu hal yang kedua yang bisa saya dapatkan, ya. Dan hal menarik lainnya yang terakhir adalah tentu
walaupun tidak banyak disinggung di dalam ayat ini, di dalam perikop ini ya, tapi kita melihat bahwa kalau kita baca-baca ya di keterangan-keterangan yang lain, bagaimana nasib Rehabeam dibandingkan dengan Yerobeam ya. Kita tahu di kerajaan Yehuda ya, di kerajaan Yehuda itu memang pada akhirnya hilang timbul raja-raja yang kadang takut akan Tuhan, kadang yang tidak takut akan Tuhan. Timbul raja-raja yang baik atau muncul juga raja-raja yang jahat. Tapi di kerajaan Israel dikatakan ya, kalau tidak salah ya, tidak pernah muncul lagi raja-raja yang takut akan Tuhan. Pada umumnya raja-raja yang muncul adalah raja-raja yang menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Dan yang menarik yang kita lihat di sini adalah Yerobeam ini kan adalah orang yang tadinya menjadi kepercayaan Salomo ya, yang dinubuatkan oleh Nabi Ahia bahwa suatu saat Yerobeam akan memimpin kerajaan baru dengan 10 suku Israel yang ada di dalamnya, dan Tuhan berjanji kepada Yerobeam bahwa kalau saja Yerobeam hidup taat dan benar di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati Yerobeam dan keturunannya. Tuhan akan menjamin dinasti daripada Yerobeam ini, sehingga kerajaannya akan menjadi kokoh. Asal saja ya Yerobeam ini hidup benar dan hidup takut akan Tuhan, maka keturunan-keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Ini sama seperti janji Tuhan kepada Daud pada waktu itu. Ya. Nah, Yerobeamlah yang menerima janji itu. Yerobeamlah yang menerima pusaka tersebut ya untuk memimpin kerajaan Israel. Tapi entah kenapa ya kita bingung juga ya. Entah apa yang ada dalam pikiran Yerobeam ketika dia diberi kesempatan untuk menjadi raja Israel dengan 10 suku yang ada di bawahnya ya. Justru dia menjauhkan manusia, menjauhkan rakyat Israel, penduduk Israel daripada Tuhan dengan membangun kuil-kuil berhala ya. Sehingga orang Israel menyembah berhala, bukannya datang kepada Tuhan ya. Padahal kesempatan sudah diberikan kepada Yerobeam ya. Janji Tuhan sudah diberikan kepada Yerobeam. Sayang sekali ya, Yerobeam dengan akal pikirannya sendiri, dengan caranya sendiri, dia mengira dengan cara demikian dia bisa mempertahankan tahtanya, bisa mempertahankan kekuasaannya, tapi justru dengan demikian dia melanggar perjanjiannya dengan Tuhan ya. Nah, ini juga tentunya menjadi sebuah pelajaran bagi kita ya, sebuah hal yang menginspirasi kita ya. Jangan sampai ya ketika kita sudah menerima janji Tuhan dengan tentu ya, janji Tuhan itu dengan syarat ya. Kalau keselamatan Tuhan tanpa syarat ya, kita tidak lagi hidup benar di dalam Tuhan ya, menyia-nyiakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Padahal janji Tuhan begitu besar dan begitu mulia bagi kita ya. Mari kita untuk terus tetap hidup benar di dalam Tuhan ya, untuk hidup takut akan Tuhan sehingga janji Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Yerobeam ya. Sayang sekali bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Yerobeam untuk memberkati kerajaannya, untuk memberkati keturunannya, untuk memberkati anak cucunya ya. Tapi karena dia berpikir dengan caranya sendiri, memerintah dengan hikmatnya sendiri, dengan cara-cara manusia ya, akhirnya justru kerajaannya jatuh ya. Jadi 3 hal itu yang bisa kita pelajari pada perikop pada hari ini di pasal yang ke-11 ini ya. Tadi yang pertama kita belajar bagaimana kesetiaan orang Lewi untuk berani berkorban meninggalkan Israel karena tidak mau atau menolak untuk menyembah berhala yang dibangun oleh Yerobeam, tapi untuk tetap kembali setia menyembah kepada Tuhan ya.
Yang kedua, kita belajar supaya keadaan rohani kita tidak up and down sesuai dengan situasi yang ada di sekitar kita, tapi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita mau belajar terus bertumbuh dewasa ke arah Kristus yang adalah sumber kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita belajar untuk tetap setia memegang janji Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran, ya, sesuai dengan janji Tuhan, sehingga pada akhirnya kita, anak cucu kita, bisa mengalami atau bisa menerima janji Tuhan bagi kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Silakan mungkin sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ya, yang nanti dipimpin oleh Ibu Dorcas, ya, bagi Bapak Ibu yang mau sharing, ya, yang mau menambahkan kesaksian, ya, kita masih punya cukup waktu untuk bisa boleh menambahkan, ya. Silakan, saya persilakan. Tuhan memberkati. Bu Dorcas sudah senyum-senyum, kayaknya mau menambahkan. Ada Pak Simon rupanya, ya. Ibu kali ya. Oh, Ibu. Oh, Ibu ya. Oh, iya. Pak Simon bukannya ikut ke ini ya? Oh, iya ya. Ibu rupanya. Ibu Simon. Mungkin Ibu Simon mau nambahin, Bu? Mic-nya, Bu. Suaranya ada. Suara. Ya, Kak Simon ada pulang, cuma masih istirahat. Oh, iya. Luar biasa. Mantap. Saya rasa sudah cukup jelas firman-Nya, sangat memberkati. Biar kita sedikit, ya tetap setia. Oke. Ya, kita Baik, lakukan pekerjaan Tuhan. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita bisa masuk ke doa syafaat, ya. Silakan. Tadi saya lihat ada instruksi dari Hengki, Ibu Dorcas, ya. Iya, Pak. Oke, silakan, Ibu. Iya. Mari kita sama-sama pagi ini kita masuk dalam syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pagi ini. Boleh belajar lagi untuk firman Tuhan yang kami boleh gali. Dan Tuhan telah pakai Pak Ramli untuk membawa kami mengerti, ya Tuhan, isi dari firman Tuhan di 2 Tawarik 11 ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami hati boleh mengenal Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa ada Roh Kudus kepada dalam hidup kami. Berikan kami hati yang setia kepada Engkau, supaya kami juga boleh mengalami janji-janji Tuhan, seperti kepada kepada Lewi, ya Tuhan, dan kepada orang-orang yang setia kepada Engkau, ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau sesungguhnya. Kami tidak bisa hidup dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Engkau saja, bahwa kami hidup boleh setia dan setia dengan setiap perkataan firman Tuhan dan perintah-perintah-Mu. Berkati Pak Ramli Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, sungguh kami minta kepada Engkau memberkati hidup Pak Ramli yang sebagai seorang dokter, seorang ayah, dan seorang gembala di tengah-tengah jemaatnya. Tuhan, Kau memberkati hidupnya, ya Tuhan, yang berkelimpahan, yang boleh menjadi satu saksi hidup kepada banyak orang, ya Tuhan, di mana Tuhan berkata, Tuhan berbicara, yang Tuhan boleh pakai memberikan kepekaan kepada hidup Pak Ramli, ya Tuhan. Dan setiap apa yang Tuhan mau dia kerjakan, dia sungguh-sungguh tetap setia juga, tetap memiliki hati seorang hamba
yang melayani Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati juga gereja di Bungo. Tuhan Kau memberkati jemaat-jemaat di sana. Boleh bertumbuh bersama-sama ya Tuhan. Boleh mengalami Tuhan mereka di dalam hidup jemaat mereka, di dalam kehidupan ekonomi mereka, di dalam kehidupan kerohanian mereka. Tuhan berkati sendiri. Terima kasih. Kami pagi ini juga mau berdoa juga untuk Ibu Simon ya Tuhan dan juga Bapak. Kami menyerahkan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Di usia yang, walaupun di usia yang tidak muda, mereka tetap punya hati yang setia. Terus tambahkan kepada Ibu dan Bapak Simon ya Tuhan, untuk punya hati yang setia pada Tuhan. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan, dan juga berkati pekerjaan dan setiap hasil yang mereka terima ya Tuhan. Boleh memberkati gereja Tuhan, memberkati hidup keluarga mereka, memberkati karyawan-karyawan mereka. Kami juga mau menyerahkan keluarga Lita ya Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anaknya semua. Kami mau menyerahkan kehidupan keluarga, suami istri ya Tuhan, yang boleh sehati, sepikir, sejiwa ya Tuhan di dalam Engkau. Tidak menyalahkan, tapi boleh saling mengasihi dan boleh menjadi contoh kepada anak-anak mereka ya Tuhan. Perkataan mereka keluar adalah perkataan yang memberkati. Terima kasih, kami juga menyerahkan Yuna yang baru pindah pekerjaan. Engkau memberkati Yuna ya Tuhan di tempat yang baru. Dia boleh jadi berkat ya Tuhan di tempat yang baru. Tuhan, Engkau ajarkan hidup dia, boleh bersyukur dan tidak berkeluh kesah. Tapi dia boleh melihat dan menatap Tuhan terus yang memberikan dia hari-hari yang terus Tuhan naikkan hidup dia. Berkati anaknya juga. Terima kasih Bapa. Kehidupan Yuna sebagai seorang janda yang Tuhan tetap memelihara hidupnya. Juga Ama Alian ya Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di masa usia lanjut ini, kami melihat dengan jelas Tuhan memakai. Tuhan tidak melihat siapa dia ya Tuhan, tapi Tuhan Kau melihat hati. Terus pakai Ama Alian ya Tuhan di dalam kehidupan dia, yang mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mau bekerja bagi Tuhan, yang mau taat dengan Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan sehingga anak-anaknya mampu melihat cintanya kepada Tuhan, perubahan hidup dia, sehingga anak-anaknya yang belum percaya pada Tuhan, boleh Tuhan juga mereka mengalami anugerah Tuhan, mempercaya kepada Engkau, menerima anugerah Tuhan, mendapatkan keselamatan bersama-sama kami semua. Tuhan juga berkati kehidupan Pak Heri dan Jefferson dan anak-anaknya. Sebagai penatua, yang Kau berikan hikmat bijaksana daripada Engkau sendiri dalam memimpin sebegitu banyaknya jemaat dengan sebegitu banyaknya persoalan jemaat. Tapi ada hikmat Tuhan yang menyertai di depannya ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga menguatkan Pak Heri dalam segala pergumulan yang mungkin dia alami ya Tuhan. Kau juga memberkati ya Tuhan anak-anaknya ya Tuhan, untuk sekolah mereka, untuk pekerjaan yang sudah didapatkan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan keluarga Johan Wu, kami serahkan kehidupan berumah tangga mereka. Punya hari-hari mereka yang boleh semakin percaya dan tidak pernah ragu akan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka, yang di dalam keseharian yang mereka dapati adalah berasal daripada Engkau sendiri. Tidak lagi mencari ke kiri dan ke kanan, tapi menuju dan menatap Engkau saja. Kami menyerahkan juga Yeni di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati hidupnya, Tuhan yang memberkati hari-harinya, Tuhan memberkati keluarganya. Dan juga Jonathan, kami menyerahkan Jonathan dan keluarga ke dalam tangan Tuhan, dan keluarga mereka, pekerjaannya, dan pelayanannya ke dalam tangan-Mu. Poramdeo ini Tuhan, kami bangun ya Tuhan, hati yang mau taat, hati yang mau setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa ini di dalam tangan-Mu juga. Engkau memberkati bangsa yang besar ini Tuhan, setiap rakyat ini Tuhan, setiap anak-anak Tuhan ada di dalam, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami menyerahkan Injil-Mu boleh tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Setiap Injil perkataan Tuhan, walaupun di tempat yang sulit, tetap boleh sampai ya Tuhan, sehingga semua orang melihat, mendengar ya Tuhan, kebesaran Tuhan, mempercayai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau saja untuk pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima Silakan, kasih Tuhan, kami bersyukur, terpuji nama-Mu, kami telah selesai berkoramdio pada pagi ini, kami telah menaikkan hormat, pujian, dan syukur kami kepadamu, meninggikan, mengagungkan Engkau Allah kami, Tuhan kami satu-satunya, yang telah mati bagi kami, menebus segala dosa dan kesalahan kami, dan menerima kami menjadi anak-anak-Mu, telah memilih kami untuk hidup di dalam rencana-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih juga kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami juga telah menaikkan doa-doa kami. Kami percaya kami boleh menerima setiap jawaban daripada doa-doa kami Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati, menyertai kami, melimpahkan kasih karunia kepada kami, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh memuliakan Tuhan dan berhasil. Terpuji nama-Mu Tuhan, akhirnya kami boleh terima segala berkat yang baik daripada Tuhan, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.